Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Romo Begawan akan menyampaikan bahwa Syekh Siti Jenar bermaksud untuk membinasakan Sabto Palon Noyo Genggong. Tapi setelah ketemu, berakhir kepada Syekh Siti Jenar berguru kepada Sabto Palon Noyo Genggong. Bagaimana ceritanya? Sebelum mengikuti cerita ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk selalu mengikuti berita-berita terbaru, acara-acara terbaru daripada Romo Bargowo, yaitu Romo Begawan sendiri, agar tidak ketinggalan. Begini ceritanya, bahwasanya Syekh Siti Jenar merasa prihatin karena kehidupan masyarakat Nusantara, khususnya di daerah Jawa, masih banyak yang memeluk kepercayaan, belum banyak yang menyembah Tuhan, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdakwah dari satu daerah ke daerah yang lain, terlebih ke daerah Demak sana, ternyata masyarakat kurang bisa menerima dengan alasan sudah punya agama dari nenek moyangnya, sudah punya kepercayaan dari nenek moyangnya, sehingga tidak perlu didakwai daerah sini. Semakin prihatin, akhirnya berjalan terus ke arah timur, tetap untuk menyampaikan dakwahnya. Pada suatu masyarakat di sana, setelah berdakwah, masyarakat hanya ngangguk-ngangguk saja. Setelah ditanya, kenapa tidak mau mengikuti dakwah Syekh Siti Jenar, tetap mereka sama jawabannya, sudah punya agama, sudah punya keyakinan yang telah disebarkan, yang telah diajarkan oleh sang guru Sabto Palon Noyo Genggong. Akhirnya Syekh Siti Jenar semakin penasaran, siapakah Sabto Palon itu? Akhirnya berusaha mencari di manakah Sabto Palon itu yang sudah benar-benar di hati para masyarakat, di hati masyarakat, ajaran-ajarannya. Akhirnya dengan petunjuk masyarakat bahwasanya diberitahukanlah bahwasanya Sabto Palon itu ada di atas pegunungan, di atas bukit, yaitu setelah ditelusuri ternyata benar, sampailah di gunung yang namanya Gunung Lawu, yang begitu jauh kalau dengan perjalanan. Akhirnya sampai di sana, Syekh Siti Jenar bertemu dengan padepokan, yaitu padepokan Sabto Palon. Nah, di sana murid Sabto Palon ternyata banyak sekali. Dan Syekh Siti Jenar berpamitan, izin akan menyebarkan agama dan keyakinannya kepada masyarakat. Mohon izin agar kiranya Sabto Palon mengizinkan untuk menyampaikan ajarannya. Akhirnya dengan minta izin itu, Sabto Palon mengizinkan.
silahkan Sang Kiai bila ingin berdakwah di padepokan saya tidak akan menghalang-halangi. Akhirnya Syekh Siti Jenar menyampaikan dakwahnya agar masyarakat benar-benar mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para masyarakat, para murid-murid Sabto Palon pada saat mendengarkan wejangan dari Syekh Siti Jenar hanya mengangguk-ngangguk saja. Hanya mengangguk, tetapi pada saat ditanya, saudara-saudara mengangguk, mengerti apa tidak yang saya sampaikan, kata Syekh Siti Jenar. Mereka menggelengkan kepala. Artinya menggelengkan kepala, tidak mau mengerti atau belum paham. Nah, oleh murid Sabto Palon mengatakan bahwasanya dia sudah memiliki agama yang diajarkan oleh guru kami, yaitu Sabto Palon. Nah, akhirnya setelah itu bertanya, "Hei Sabto Palon, iya, ulama, Syekh, apakah pelajaran apakah yang diberikan kepada murid-murid Anda sehingga murid-murid Anda tidak mau menerima ajaran yang saya berikan?" Ajaran yang saya sampaikan kepada murid-murid adalah bagaimana bisa menyembah Tuhan. Dengan cara menyembah Tuhan, kita akan hidupnya lebih tenang, lebih anteng dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu berarti sama-sama menyembah Tuhan. Ya mungkin sama, hanya bedanya mungkin Tuhan Anda dengan Tuhan saya yang mungkin berbeda atau bagaimana. Nah, akhirnya Syekh Siti Jenar mengatakan, apakah Anda sudah pernah bertemu dengan Tuhannya? Apakah Anda sudah pernah bertemu dengan Tuhan Anda? Jawab Sabto Palon. Sekarang saya balik bertanya, sang ulama, Anda menyampaikan bahwasanya mengajak masyarakat untuk menyembah Tuhan. Apakah Anda juga sudah pernah bertemu dengan Tuhan Anda? Tambah bingung, Syekh Siti Jenar bertanya kepada Sabto Palon, jawabannya dengan pertanyaan. Kalau saya sudah bertemu dengan Tuhannya dan selalu bersama Tuhan, bagaimana, ini jawabnya Syekh Siti Jenar, bagaimana Anda bisa melihat Tuhan, bisa bertemu Tuhan? Kalau memang sang ulama ingin melihat, ingin bertemu dengan Tuhan, ayo ikut saya. Itu ajak daripada Sabto. Akhirnya benerlah diajak ke suatu tempat yang jauh menuju ke bukit lagi. Adanya bukit itu dari Jawa bagian selatan, tidak lain adalah Gunung Tidar. Nah, di sana mari kita buktikan bersama-sama. Hei sang ulama, yaitu Syekh Siti Jenar tadi, bagaimana cara membuktikan? Kata Syekh Siti Jenar, kalau saya membuktikannya dengan cara bersujud. Kalau begitu saya juga bersujud. Kalau sudah bersujud, nanti bisa ketemu dengan Tuhannya. Mari kita lakukan. Nah, setelah itu Sabto Palon bersujud, mohon ketemu dengan Allah, mohon ketemu dengan Tuhan. Syekh Siti Jenar juga bersujud. Nah, setelah itu Syekh Siti Jenar benar-benar bersujud
Setelah bersujud begitu lama, dan Sabdo Palon bangun. Sabdo Palon sujudnya hanya dengan isyarat agar Syekh Siti Jenar bersujud. Setelah itu ternyata sujudnya sudah begitu lama, bahkan sudah sampai 7 hari 7 malam. Karena Sabdo Palon merasa kasihan dengan Syekh Siti Jenar, dengan sujudnya itu berlama-lama dan belum juga bertemu dengan Tuhannya. Akhirnya dibangunkannya Syekh Siti Jenar. Setelah dibangunkan, ditanya oleh Sabdo Palon, "Hei sang ulama, sang kiai, apakah Anda sudah bertemu dengan Tuhan?" Syekh Siti Jenar merasa memang belum ketemu dengan Tuhannya. "Anda sujud berapa lama?" "Hei sang kiai, saya sujud baru sehari semalam." "Salah. Anda sujud sudah 7 hari 7 malam. Itu saja belum ketemu dengan Tuhannya. Bagaimana kalau orang-orang anak buah Anda yang dalam sehari semalam sujudnya hanya beberapa saat saja, bagaimana kan bisa ketemu dengan Tuhannya?" Akhirnya Syekh Siti Jenar merenung. Untuk bertemu dengan Tuhannya ternyata tidak cukup dengan sujud. Yang dia lakukan sujud sudah 7 hari 7 malam. Itu saja belum bisa ketemu dengan Tuhannya. Apalagi para pengikut saya yang hanya sujudnya sebentar-sebentar. Bagaimana agar bisa ketemu dengan Tuhannya? Sabdo Palon mengatakan kepada Syekh Siti Jenar, agar bisa ketemu dengan Tuhannya, kita harus tahu siapa Tuhannya, tempatnya di mana. Tempatnya itu bukan suatu tempat di bukit, di gunung, di masjid, bukan, tapi tempatnya ada pada diri kita, yo ingsun. Bukan berarti ingsun saya Tuhan, bukan, tapi ingsun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin ketemu dengan Tuhannya, jangan berharap mendapatkan sesuatu, karena tatkala sudah ketemu dengan Tuhannya, karena semuanya pasti akan didapatkan yang diinginkan. Kalau begitu berarti intinya dalam hati Syekh Siti Jenar itu mengakui Sabdo Palon, bahwasanya Tuhan tidak ada di mana-mana, tapi juga ada di mana-mana. Bukan jauh, tapi juga tidak jauh, melainkan ada pada diri kita. Tatkala kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, itu sudah langsung melekat ada pada diri kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dimaksudkan sama kiai, ulama. Jadi kita untuk bersatu dengan Tuhan, itu kita harus bisa menjalankan apa yang Tuhan ajarkan kepada manusia melalui para nabi, melalui para rasul, dan kembalinya itu nanti ketemu langsung setelah kita hidup, meninggal, dan dihidupkan kembali. Maka itu jangan sampai kita mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koyoto ayat sing ungele, kaifa ta'furuna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, yaitu akhir kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kembali adalah rasa kita, yaitu roh kita. Syekh Siti Jenar, sang ulama, sang kiai. Mula dadi wong kowe ora kena sombong.
panjenengan sudah merasa pinter sehingga akan membinasakan orang-orang yang berbeda keyakinan marang sira. Mula dadi wong kudu bisa ngerogoh ngresep atine dhewe, ngoco marang atine dhewe. Ojo nganggep enteng marang wong liya. Sabdo palon maknane artinya sabdo kuwi ucapan, palon artinya tegas, menyampaikan ajaran sing tegas. Ikulah makna sabdo palon. Noyo genggong artinya mengabdi krana tulus lan ikhlas. Mula dadi wong kudu sing bisa ngabdi marang pemerintah, marang keluarga, marang nusa lan bangsa. Kaya iku Sang Kyai wirang seketika Sang Kyai lumpruk njaluk ngapura lan njaluk dadi muride Sang Noyo Genggong, yaiku Sang Sabdo Palon. Sing akhire niat Syekh Siti Jenar ingin membinasakan Sabdo Palon lan sapunggawane diakhiri Syekh Siti Jenar nyantri dadi santri, dadi muride Noyo Genggong, yaitu Sabdo Palon. Demikian Nur cerita tentang Syekh Siti Jenar yang tadinya niat membinasakan Sabdo Palon berakhir malah menjadi murid Sabdo Palon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Romo Bagawan. Salam Romo.